siapapun kita bisa mencetak. Terima kasih admin. Karena dimanapun, kapanpun, dan siapapun kita bisa mencetak profit untuk menambah income pribadi, atau bahkan trading forex itu bisa dijadikan sebagai sebuah profesi, atau trader itu bisa dijadikan sebuah profesi ketika kita bisa membuat hasil yang konsisten dalam bisnis trading forex. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, kalau bisnis trading forex ini bisnis di era modern yang pasti akan selalu ada yang namanya untung dan rugi. Nah, keuntungannya kita bisa planningkan, kerugiannya pun kita bisa planningkan. Kenapa bisa diplanningkan kerugiannya? Karena kerugian dalam bisnis trading forex itu bisa diminimalisir dengan cara Bapak Ibu mengikuti edukasi dan bimbingan yang Didimex sediakan. Kenapa bisa disebut bisa meminimalisir resiko kerugian? Karena edukasi dan bimbingan yang kita berikan itu bukan hanya tentang bagaimana cara membaca harga, tapi juga tentang psikologi trading serta money management yang baik. Nah, money management yang baik itu seperti apa sebelum kita mulai ya? Money management yang baik itu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memulai trading forex, Bapak Ibu harus punya yang namanya planning trading. Planning trading ini berdasarkan dari berapa balance yang Bapak Ibu investasikan untuk mengikuti bisnis trading, berapa persen dari margin atau balance kita yang kita sanggup keluarkan untuk menanggung risiko kerugian, dan berapa persen profit yang akan Bapak Ibu dapat dari setiap trading perharinya. Dan perlu aku tekankan lagi, kalau di sini aku memberikan edukasi serta bimbingannya itu menggunakan teknik intraday, di mana intraday ini adalah sistem time frame H1 untuk open posisi atau transaksi. Analisanya ditambah dari time frame H4 dan daily atau D1. Karena kalau sistem intraday, itu kita bisa tenang transaksi. Momennya banyak, tapi selesai di hari itu juga. Jadi nggak harus nunggu floatingan sampai 3 hari berlama-lama, sampai seminggu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, enggak ya. Karena sistem intraday itu kalau kita menggunakan TPSL yang benar, pasti akan selesai di hari itu juga. Itulah yang membuat Bapak Ibu tenang. Sebelum aku mulai juga, ketika Bapak Ibu memulai trading, ketika planning trading Bapak Ibu udah punya, udah dibuat, Bapak Ibu harus konsisten dengan planning yang Bapak Ibu punya. Dari segi pengaturan lot, dari segi transaksi, dari segi mata uang atau emas yang akan kita transaksikan, dari segi kapan kita akan transaksi berdasarkan sesi-sesi mata uangnya tersebut. Di sini biasanya aku ngasih tahu kalau misalnya transaksi yang aku kasih kalau edukasi atau signal yang aku berikan itu intraday sesi London. Sesi London itu dibuka di jam 2, tutup jam 10 malam. Nah, perlu Bapak Ibu ketahuin juga kalau misalnya di sesi Amerika, ketika pembukaan Amerika itu di jam 7 malam, aku nggak biasa ngasih signal, tapi biasanya nunggu floatingan itu selesai di sesi Amerika. Jadi aku nggak pernah ngasih signal di sesi Amerika, baiknya di London aja. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui juga sebelum ke tekniknya, sesi London, pembukaan sesi London kalau musim panas itu 2:30, kalau di hari-hari biasa itu jam 2. Fluktuatif harganya itu bergerak di jam 4 sore. Jadi ketika Bapak Ibu transaksi di sesi London di jam 3, kita tunggu pergerakan fluktuatif harganya di jam 4 sore. Itu pasti tajam banget fluktuatif harganya. Dan pair yang akan saya bahas itu bukan mata uang, tapi SAU-USD, di mana SAU-USD ini salah satu produk bisnis trading forex yang paling digemari banyak orang atau investor atau trader dimanapun. Kenapa? Karena emas ini menjadi aset safe haven yang pergerakannya itu bisa dibaca berdasarkan atau hasil dari news-news yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri kalau penggerak harga atau market itu adalah news. Nah, kalau tidak ada news di jam-jam tersebut, berarti kita back to technical. Oke, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya pribadi sudah menandakan support resisten, area-area support resisten dahulu. Kita mulai dari awal banget. Oke. Ketika Bapak Ibu memulai trading, membuka chart, Bapak Ibu diwajibkan untuk selalu memasang separator line atau garis ODP. Di handphone settingannya bisa masuk ke settingan, terus separator line. Kalau untuk di laptop atau di komputer, Bapak Ibu bisa setel LY.
Ini adalah separator line atau garis separator atau lebih sering disebut sebagai garis ODP atau Open Daily Price, di mana garis ODP atau Open Daily Price ini adalah garis pemisah antara market hari ini dengan hari-hari sebelumnya atau hari-hari yang akan datang. Jadi ada sesi pembukaan dan penutupan market. Market itu 24 jam, hari Senin sampai hari Jumat kalau untuk Forex itu. Nah, penutupannya itu jam 5 pagi, pembukaannya itu jam 6 pagi juga. Jadi 24 jam hanya jeda waktu 1 jam, dia bisa membuka lagi atau grafik harganya berjalan lagi di jam 6 pagi. So, kita mulai aja sebelum Bapak Ibu sudah mulai menandai dengan separator line atau garis ODP. Ini admin nggak ada yang ini ya, nggak ada yang masuk-masuk ini nih. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh langsung ditanyakan di sekarang kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ketika Bapak Ibu udah pasang separator line atau garis horizontal line, Bapak Ibu jangan lupa tandain support resistennya dulu. Support resistennya itu nandainnya di mana? Support resisten itu nandainnya bisa di mana aja Bapak Ibu, asal tidak jauh dari pola pembalikan arah harga. Karena support resisten terbentuk berdasarkan pola pembalikan arah harga. Di sini aku ada transaksi buy SAU USD ya Bapak Ibu ya. Di grup privat juga harusnya tadi udah cut profit semua ketika harganya nyentuh di area open posisi pertama, tapi aku nggak saranin untuk cut profit. Kenapa? Karena menurut aku emas ini masih bisa naik sampai ke resisten 1774. Kita bahas bagaimana cara kita menandain support resisten sebelum menggunakan teknik 3MA Expert. Oke, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita analisa dulu emas menggunakan teknik support resisten sembari kita belajar bagaimana cara menentukan support dan resisten. Karena support resisten ini adalah teknik dasar atau teknik basic yang yang dipakai di semua teknik-teknik bagus lainnya. Oke. Kita tandain menggunakan horizontal line. Kenapa nggak pakai trend line? Bisa aja Bapak Ibu menandakan support resisten menggunakan trend line. Tapi kalau untuk saya pribadi dengan teknik 3MA itu cocok ketika kita menandain support resistennya menggunakan garis horizontal line. Karena garis horizontal line ini menunjukkan harga-harga di mana pola pembalikan arah harganya. Oke, pertama kita nandain support resisten di hari ini dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, di hari ini dan di hari sebelumnya. Oke, support resisten yang terbentuk di hari ini itu berada di area harga 1759. Nah, ini aku nandainnya di body candle, bahkan ada jarum candle-nya juga. Untuk menandakan support resisten, biasanya aku kasih dua tipe. Ada yang nandainnya di body candle, ada yang nandainnya di jarum candle. Nanti saya akan bahas selanjutnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menandai support resisten seperti ini, kita tandain dulu supportnya di hari sebelumnya. Support di hari sebelumnya itu ada di area 1759. 1759. Kalau kita nandain supportnya berdasarkan hari ini, pola pembalikan arah harganya ada di area 1759. Tapi kalau misalnya kita mundur ke belakang, di sini juga ada area pembalikan arah harga yang ditunjukkan oleh candle. Sebentar, saya gambarin. Nah, ini pola pembalikan arah harga atau ditandain sama pergerakan candle naik, ini kita bisa jadikan patokan sebagai support. Nah, untuk nandain supportnya di mana? Untuk menandakan support resisten yang tadi saya bilang, biasanya saya kasih dua tipe. Ada yang di body candle, ada yang di jarum candle. Ini udah di body candle ya, di area harga sekarang 1759, dan terakhir ada di jarum candle-nya yang harga kemarin 1753. Ini adalah area support. Ini adalah area support terdekatnya di hari ini, area 1759 dan 1753. Biasanya aku tambahin sama insert, object, shape, dan rectangle. Biasanya aku tambahin seperti ini. Ini adalah balok ketahanan harga, atau kalau Bapak Ibu pernah lihat, balok ini ditandain oleh indikator atau penanda-penanda harga yang berdasarkan dari supply dan demand. Biasanya kalau kita nandain supply dan demand itu area harga yang ditandai oleh balok-balok.
balok-baloknya seperti ini. Ini secara manual, aku kasih cara nandainnya di body candle ke jarum candle, di mana ada pola pembalikan arah harganya, itu yang kita jadikan sebagai patokan support atau resisten, area support atau resisten. Kita tarik ke belakang. Ini adalah area support yang terbentuk hari ini. Lalu resistennya di mana? Resistennya kita tandain di harga yang terlihat pola pembalikan arah harganya di area ini ya. Nah, di sini ditandain sebagai ini adalah sebelumnya resisten yang menjadi support atau lebih dikenal dengan resisten become support dan sekarang menjadi resisten kembali. Ini kita tandain di harga 1767. Nah, lalu resisten terdekatnya lagi ada di mana? Resisten terdekatnya lagi ada di area ini. Area 1784. Oke, kita tandain support resisten ini di time frame H1. Kita pindah untuk nandain support resistennya lagi di time frame H4. Oke, di time frame H4 kelihatan banget ya pola-pola pembalikan arah harganya. Nah, sip. 1786 ini adalah area pembalikan arah harga seperti yang kita lihat dan ini ditandain oleh jarum-jarum candle yang terbentuk. Lalu kita mundur ke belakang, di sini ada area resisten juga yang ditandai oleh jarum-jarum candle yang terbentuk di harga sebelumnya. Ini aku nandain di 1800 atau Bapak Ibu kalau mau nandainnya di atas jarum candle-nya seperti ini. Oke. Sebentar, ininya ribet banget. Oke, nah kalau Bapak Ibu mau narik garisnya itu ke lebih atas di jarum candle-nya itu boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nandain support resisten di area candle atau di area di body candle atau di jarum candle itu tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu tahu pola pembalikan arah harganya itu di mana. Oke. Ini udah ya, kita tandain, kita balikin lagi ke time frame H1. Nah, di time frame H1 kalau kita lihat secara support resisten, harga emas ini dari hari Rabu, Jumat, Kamis, Rabu, Senin, Selasa, Senin, Jumat ya. Dari Jumat ke depan, dari Jumat kemarin, itu SAU-USD ini bergerak di area-area support resisten 1786, 1753, di mana kalau misalnya pergerakan emas seperti ini dikatakan posisi emas ini berada di area sideways atau sedang membentuk konsolidasi harga. Ini secara support resisten ya. Kita mundur, kita tandain dulu di mana area support resistennya lagi. Saya tandain di sini. Ini area support terdekat jikalau area 1753 itu di breakout oleh harga atau candle, maka tujuan harga atau candle turun menuju support selanjutnya di area harga 1716, 1702. Simpel banget kan ya? Kita bisa jadikan historic candle ke belakang itu sebagai patokan support atau resisten. Nah, biasanya saya tambahin balok lagi seperti ini. Lalu kita tandain supportnya lagi, yang terdekat di area ini. Dan support lagi, serta support lagi yang paling bawah. Sini. Dan support lagi di sini. Oke. Ini kita tandain support-supportnya dulu ya. Jadi kalau misalnya patokan harganya, kalau support-support yang kita bentuk itu di breakout oleh harga atau candle, maka kita tahu patokan atau tujuan harga-harga selanjutnya itu mau kemana. Tapi yang perlu Bapak Ibu garis bawahi, setiap pergerakan harga mau naik atau turun itu tidak langsung sekaligus naik atau turun. Pasti ada yang namanya koreksi. Koreksian ini biasanya dia cari pijakan untuk turun lebih jauh atau naik lebih jauh.
Sip. Boleh ditandain harga yang sama patokan support resistennya ya. Untuk resistennya ini kita tandain resisten terdekatnya ada di area 1767, harga 1767 dan 1786. Sekarang ini udah sama, kita pasang teknik 3MA-nya, di mana teknik 3MA ini adalah teknik andalan saya pribadi yang menunjukkan tren-tren terbesarnya harga atau pergerakan harganya mau kemana. Dan moving average itu rata-rata digunakan sebagai satu trigger, kedua area support dan resisten, ketiga bisa dijadikan patokan di mana kita akan open transaksi, keempat bisa dijadikan patokan kapan kita buy, kapan kita sell, dan juga bisa dijadikan patokan area-area harga atau trendingnya harga. Biasanya kalau misalnya menggunakan teknik moving average, yang Bapak Ibu tahu adalah ketika MA saling crossing, disitulah alert untuk kita open transaksi, betul? Berbeda dengan teknik 3MA, tanpa harus kita menunggu crossing MA kecil ke MA besar, kita bisa memanfaatkan transaksi untuk mengambil momen. Kita bisa memanfaatkan momen untuk mengambil transaksi. Kebalik. Oke, ini MA8, MA21, dan terakhir itu MA125. Nah, MA125 ini adalah MA yang menunjukkan tren terbesarnya untuk suatu pair atau mata uang. Jadi ketika Bapak Ibu udah nandain support resistennya, ditambahin sama shape rectangle, Bapak Ibu baru baca menggunakan teknik 3MA. Satu, ketika moving average yang paling besar berada di bawah MA8 dan 21 atau MA yang paling kecil, maka kita tahu kalau trennya itu adalah naik. Begitu sebaliknya, kita bahas di emas. Secara yang Bapak Ibu lihat ini, moving average 8 dan 21 itu berada di atas MA125, bahkan candle atau harganya pun berada di atas MA125. Maka kita masih bisa menyimpulkan untuk tren SAUUSD ini masih dengan kenaikannya, karena MA kecil belum crossing ke MA yang paling besar. Kalau MA8 dan 21 itu crossing ke MA125 ke bawah, maka kita tahu kalau untuk tren SAUUSD itu sudah berubah dari naik menjadi turun secara time frame H1. Oke, kita udah ngantongin satu analisa untuk pair SAUUSD ini trennya masih naik karena alasannya harga atau candle serta MA yang paling kecil itu berada di atas MA yang paling besar. Secara tren kita udah tahu. Karena untuk transaksi menggunakan teknik 3MA ini adalah trending harga atau mengikuti pergerakan harga. Jadi tidak melawannya. Lalu fungsi MA8 dan 21 seperti apa? Karena di sini yang seperti Bapak Ibu bisa lihat itu MA8 dan 21 saling crossing atau saling berhimpitan. Kalau MA-MA-nya saling berhimpitan, berarti kita bisa menyimpulkan kalau harga saat itu sedang koreksi, sedang sideways atau sedang membentuk konsolidasi harga. Kenapa aku berani ambil posisi buy SAUUSD? Karena alert dari signal 3MA itu keluar ketika harga atau candle tidak mampu membreakout MA125. Maka trennya masih dikatakan dengan tren naik dan kita ikutin trennya. Untuk menggunakan teknik 3MA ini, udah pasti kita ngikutin trending harga berdasarkan moving average. Kalau 1767 di breakout, maka tujuan harga selanjutnya adalah menuju resisten selanjutnya di 1786. Lalu posisi MA-nya seperti apa? MA8 dan 21 seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ini sedang berhimpitan. Berarti dia masih menunggu pergerakan besar di sesi Amerika. Karena sesi London dia tidak menunjukkan pergerakan-pergerakan yang signifikan. Seperti itu. Kalau 1767 di breakout, maka harga akan lanjut ke 1786. Tapi kalau misalnya harga turun membreakout MA125, lalu membreakout area support yang kita tandain di 1753, maka penurunan SAUUSD itu pasti akan menuju ke support selanjutnya di area 1716 dan 1702. Tergantung nanti kalau misalnya ada news di sesi Amerika itu seperti apa. Kalau ada news biasanya pergerakannya langsung turun atau enggak langsung naik, tergantung nanti signal newsnya news apa, hasilnya seperti apa. Sebentar. Nah, poin yang paling penting yang harus Bapak Ibu kantongin ketika menggunakan teknik 3MA itu adalah
Harga atau candle harus menyentuh MA8 baru itu konfirmasi untuk kita transaksi buy atau sell. Dan jangan pernah mengabaikan candle-candle konfirmasi dan candle-candle koreksi, karena itu yang paling penting sebelum kita transaksi. Harus nunggu dulu di mana candle konfirmasinya, di mana candle koreksinya. Kita bahas dulu yang ke belakang. Di sini Bapak Ibu kelihatannya kalau misalnya dari harga yang sebelumnya MA8 dan MA21 itu bergerak berhimpitan, tapi trennya masih menunjukkan tren naik karena digambari atau ditunjukkan oleh garis MA125 sebagai trending harga yang masih bergerak naik. Ini bisa dijadikan patokan sebagai support atau resisten. Kalau karena dia ada di bawah, maka kita jadikan dia sebagai patokan support. Karena MA-nya berhimpitan, berarti area sideways. Sideways bisa dijadikan support. Resisten ketika sideways, harga atau sedang sideways lagi ada di atas, kita bisa jadikan sebagai patokan resisten. Nah, ketika kita tahu trennya masih kuat naik, area resisten yang kita tandain di 17.16, jika di breakout oleh harga atau candle, maka kita bisa transaksi buy lagi, ngikutin tren harga sesuai teknik 3MA. Biasanya yang jadi miskom-nya itu adalah ketika harga atau candle sudah ditunjukkan konfirmasinya seperti ini, yang menjadi miss menggunakan teknik 3MA itu adalah kita buy lagi posisi ketika harganya seperti ini. Ini. Di mana harga atau candle jauh dari MA8. Kita harus nunggu dulu Bapak Ibu. Ketika harga terus bergerak naik, terus harga atau candle jauh dari moving average 8 atau MA8, maka kita tunggu dulu sampai harga atau candle menyentuh MA8 yang kita sebut sebagai koreksi. Ketika harga atau candle sudah menyentuh MA8, baru kita bisa transaksi buy kembali. Karena teknik 3MA poin yang paling pentingnya itu adalah harga atau candle harus menyentuh MA8, diikuti MA21 dan diikuti MA125, baru kita bisa transaksi buy atau sell sesuai dengan tren harganya kemana. Oke, kita hapus dulu. Dan kita maju ke harga yang ini, area harga ini. Mundur maksudnya, bukan maju. Harga ini. Oke. Dari moving average 125 yang menunjukkan sebagai trending harga, emas itu masih dalam keadaan kenaikannya, betul? Yang terjadi di sini, emas itu koreksi membentuk harga-harga sideways atau konsolidasi harga. Terbentuklah resisten di harga 1767 dan di breakout juga area resisten ini di breakout juga area resisten 1767 oleh harga atau candle dan diikuti oleh MA21, MA8 dan MA125. Posisi harga kemarin juga 2 hari yang lalu dia sideways di area support 1767. Ini adalah resisten become support. Garis 1767 ini adalah resisten become support dan membentuk resisten baru di 1786. Oke. Lalu harga ini mau kemana emas, Miss Chandli? Miss Chandli, emas itu kalau saya analisakan menggunakan teknik 3MA masih dengan kenaikannya karena tidak mampu membreakout MA21, 8 dan MA125. Kalau harganya masih berada di atas ini, maka kemungkinan besar 80% untuk emas ini masih dengan tren naiknya menuju 1786. Nanti di harga 1786, dia pasti koreksi turun menuju support become resistance lagi di area 1767. Kalau 1767 ini tidak mampu di breakout lagi, maka dia akan naik lebih tinggi ke 1807. Tapi kalau misalnya 1767 itu tidak mampu di breakout oleh harga atau candle, maka penurunannya pasti akan menuju support selanjutnya di 1753. Kalau 1753 di breakout juga oleh harga atau candle, maka SAUUSD ini bakalan turun lagi menuju support selanjutnya di area 1716 dan 1702. Simple banget. Ya kan? Kalau misalnya moving average itu tidak bisa digunakan ketika sedang berada di area moving average itu tidak bisa digunakan ketika sedang bergerak berhimpitan atau saling crossing. Kita harus nunggu candle konfirmasi atau koreksi.
Tapi dengan adanya support resisten ini, kita bisa memanfaatkan jikalau teknik 3MA ini bergerak berhimpitan, kita masih bisa menggunakan support resisten yang kita tandain dari pola-pola pembalikan arah harga. Jadi tidak ada alasan kata teknik ini harus nunggu dulu konfirmasi, kata teknik ini harus nunggu dulu koreksi. Ketika 3MA itu tidak berfungsi, kita ambil yang paling besarnya aja, MA yang paling besarnya aja yang nunjukin trending harganya. Baru kita gunakan support resisten. Dan biasanya kalau aku nerangin, MA8, 21, sama 125 itu ibarat tembok ketahanan yang masing-masing mempunyai ketebalan. Ada 8, 21, sampai 125. Kalau harga membreakout MA8, maka tujuan harga atau candle menuju MA21. Kalau MA21 di breakout oleh harga atau candle, maka tujuan harga atau candle menuju ke MA125. Kalau MA125 ini di breakout oleh harga atau candle, maka kita tunggu satu candle konfirmasi untuk kita transaksi sell kembali atau buy kembali di bawah pergantian tren harga seperti itu. Oke, 30 menit berlangsung. Untuk signalnya apa? Kalau untuk signalnya aku masih dengan buy SAUUSD dengan target TP 1775 ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ngikutin silakan boleh. Tapi dengan lot yang disesuaikan. SL-nya di mana? SL-nya 1:1 aja. Kalau misalnya Bapak Ibu ngasih TP-nya itu 7 poin, maka SL-nya 7 poin. Begitu sebaliknya 1:1 itu lebih aman. Di sini aku nggak pakai SL karena udah sistem averaging, jadi SL-nya nggak dihapus. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai SL, itu bisa di 17.5300 di bawah area support yang terbentuk berdasarkan horizontal line. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak soal teknik dan analisanya? Mau analisa pair apapun boleh ditanyakan. Candle-nya kurang jelas, Miss. Sekarang udah jelas belum, Bapak Imam? Ibu Reni, jadi mesti yang paling menentukan dari 3MA itu mana yang paling valid untuk entry posisi. Yang paling valid untuk entry posisi itu adalah 1, MA, harga atau candle harus menyentuh MA8, diikuti MA21 dan 125. Itu adalah alaret untuk kita open posisi sesuai dengan trennya saat itu. Maaf baru join, itu settingannya MA berapa? MA8, eksponensial, apply to close, style of white, or boleh disesuaikan dengan warna Bapak Ibu. Yang keduanya itu ada 21, eksponensial, apply to close, stylenya red. Dan MA125, periode 125, metodenya eksponensial, apply to close. Jadi yang diganti itu hanya periode sama warnanya aja, dan ketebalannya. Yang lainnya jangan diganti-ganti. Kenapa harus moving average eksponensial? Kenapa nggak simple smooth linear wedge? Karena aku udah nguji teknik ini sekitar 8 tahun yang lalu. Pertama kali aku gabung di trading. Dan aku nggak mau pakai yang lain karena uji coba juga beberapa teknik-teknik 3MA, beberapa periode-periode yang lain itu tidak cocok dengan style trading saya. Karena style tradingnya itu, style trading saya itu intraday, bukan long term, bukan juga scalping. Dan teknik 3MA ini nggak cocok dipakai untuk scalping karena periodenya terlalu besar-besar. Jadi untuk yang scalping, cari periode-periode MA yang paling kecil. Bisa dipakai untuk long term nggak? Bisa. Bisa dipakai untuk long term, H4, D1, weekly, monthly. Kita boleh tahu kalau MA terbreakout itu kayak gimana ya, Mas? MA terbreakout. MA itu terbreakout oleh harga atau candle. MA itu terbreakout oleh harga atau candle. Jadi bukan MA-nya yang di breakout tapi bukan MA-nya yang di breakout tapi bukan candle-nya yang di breakout tapi MA-nya yang di breakout oleh candle atau harga. Seperti itu. Contoh yang ini, Bu Ren. Kalau misalnya harganya 3 MA-nya 2 MA-nya itu berhimpitan, maka kita bisa jadikan sebagai area support atau resisten. Ini adalah support ya. Kita tandain sebagai area support. Ketika candle, poinnya adalah ketika candle atau harga jauh dari MA8, maka dia harus menyentuh dulu MA8 baru kita transaksi buy atau sell. Diikuti MA21 dan diikuti MA125. Kalau harga atau candle membreak out
atau keluar dari MA8 di bawah atau di atas MA8, maka tujuan harga atau candle menuju ke MA21. Kalau MA21-nya di breakout oleh harga atau candle lagi, maka tujuan harga atau candle menuju MA125. Seperti itu. Jadi ketika kita nandain, misal trennya naik nih, ya kita tandain. Nah, ini contohnya ini. Kalau misalnya MA8 itu di breakout oleh harga atau candle, ini kan new close-nya atau candle barunya ada di atas MA8 kan? Berarti tujuan harga atau candle adalah menuju MA125. Tapi kalau misal close candle-nya malah di bawah lagi MA21, maaf, kalau misalnya harga atau candle-nya itu, kita ulangi, ini nih ya, candle yang kecil ini adalah candle yang membreak MA8. New candle-nya itu di sini. Nah, ini dikatakan harga atau candle membreak out MA8 menuju MA125. Tapi ketika harga berjalan, dia balik lagi menuju MA8. Di sini dikatakan candle atau harga tidak mampu membreak out MA21 dan balik lagi ke tren awalnya. Seperti itu. Ini juga harga atau candle membreak MA8 menuju MA21, tapi MA21 tidak mampu di breakout oleh harga atau candle. Maka kita bisa transaksi sell lagi ngikutin moving average-nya. Sebenarnya ini adalah area-area krusial di mana MA8, MA21 membreakout MA21 dari tren naik menjadi tren turun. Ini adalah perubahan tren. Lalu untuk transaksinya di mana? Ketika kita tahu ada perubahan tren, ini closing. Lalu transaksinya di mana? Ketika harga atau candle sudah menyentuh MA8, diikuti MA21 dan 125 yang crossing juga, maka di sini adalah ala red untuk kita transaksi sell mengikuti harga trennya. Karena semua harga atau candle itu menyentuh MA8, diikuti MA21 dan diikuti MA125. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Perbesar biar jelas. Kalau diperbesar, contohnya nggak kelihatan Bapak. Ya, misalnya. Nah, gini ya. Oh, nah. Gini ya. Oke, di sini harga, nih, ini contohnya lagi. Ini. Secara moving average, MA8 dan 21 itu crossing. Terus harga bergerak turun. MA8 crossing, MA21 crossing MA8, maka candle atau harganya pun pasti berada di bawah MA8. Kalau misalnya candle atau harganya bergerak seperti ini, berarti itu bisa dikatakan harga atau candle membreakout MA8 dan 21 untuk menuju MA125 sebagai koreksi. Karena di sini emas itu trennya masih naik dan membentuk konsolidasi harga atau area koreksi. Ketika harga atau candle sudah koreksi menuju MA125, ditandai oleh harga ini, dan tidak mampu membreakout MA125, close candle-nya ada di atas, maka kita bisa ikutin trennya lagi untuk ambil posisi buy. Kenapa? Karena moving average 8 dan 21 itu belum bergerak turun meng-crossing atau memotong MA125. Ini belum bisa dikatakan tren berubah. Malah penurunan yang terjadi untuk emas itu di hari kemarin itu hanya sebagai koreksiannya aja. Tren terbesarnya atau tren hariannya masih dengan tren kenaikannya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang bertanya lagi? Videonya bisa di-zoom, Pak? Oh, bisa ya. Udah berapa lama pakai teknik itu, Miss? Kalau dibilang berapa lama, ada 7-8 tahun ketika aku mulai trading, mulai masuk trading, aku udah pakai teknik ini. Jadi sambil learning by doing, sambil mempelajari di mana false signalnya, di mana true signalnya. Kayak gitu. Sebenarnya simple banget. Ada poin, oh iya, di buku teknik 3MA ini, itu aku share tidak tanpa adanya rahasia sama sekali. Itu aku tulis dari pengertian moving average, lalu rahasia teknik 3MA di halaman 50.
Nah, rahasia teknik 3MA ini, rahasia bagaimana aku ngasih signal yang bisa profit konsisten ketika menggunakan teknik 3MA. Semua rahasianya ada di sini. Cara baca MA8, cara MA baca 21, cara baca MA 125, dan pergerakan-pergerakan serta contoh-contohnya. Ini semuanya ada di sini dan berdasarkan chart atau grafik live. Ada tanggal-tanggalnya, Bapak Ibu bisa lihat, bisa mempelajari lagi di tanggal-tanggal sebelumnya, karena aku buat foto ini itu berdasarkan hasil live chart. Semuanya ada di sini. Dan kalau Bapak Ibu pengen tahu teknik dasar moving average-nya 3MA, itu ada video aku dulu di Didimax Official, di channel Liani dan di Didimax Jakarta. Itu Bapak Ibu tinggal searching teknik 3MA, nanti keluar itu adalah teknik dasar pertama kali yang aku cetuskan dan cara membaca dasarnya seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? OP Signal Live, Miss, iya udah buy SAUUSD. Ini aku masih dengan buy SAUUSD. Oh ya udah, kita tambahin lagi ya tuh. Ya. Kita tambahin lagi ya. Buy SAUUSD dengan target TP-nya 1775. 1775 apa poin ini? 9. Berarti kita kasih 8 aja. Untuk SL-nya, nah, untuk SL-nya Bapak Ibu bisa setting 175700. Ini TP-nya lebih banyak daripada SL-nya. Oke. Ini aku sebenarnya masih punya floating-nya, tapi OP live signalnya biar sama-sama di harga ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Boleh? Kalau ada yang mau bertanya, silakan, karena pertanyaan yang terbaik menurut admin saya itu akan saya berikan buku 3MA Expert secara gratis untuk 3 orang pemenang. 3 buku 3MA Expert secara gratis untuk 3 orang pemenang. Jadi tinggal konfirmasi nomor pertanyaan, nanti diumumkan pemenangnya, lalu nomor WhatsApp-nya untuk meminta alamat nanti dikirim secara live. Tulis di secara live. Boleh, Bapak? Ya. (1765) PP 1775 SL 1757. Ini signalnya ya, Bapak Ibu ikutin transaksi aku yang paling terakhir ini karena signal live sekarang secara live baru. Oke, ciri-ciri false signal gimana, Miss? Ciri-ciri false signal itu banyak banget. Banyak banget. Jadi gini, ketika Bapak Ibu tahu kalau misalnya ini dia lanjut turun nih, ini kan kalau misalnya kita menggunakan teknik candlestick itu, ini adalah konfirmasi bahwa tren secara candlestick itu bakalan masih terus turun, kan? Nah, ketika harga sedang di sini, aku yakin Bapak Ibu pun pasti ngikutin sell-nya kembali. Tapi kalau kita menggunakan teknik 3MA, kalau harga atau candle baru menyentuh atau baru membreakout MA 125, jangan dikejar sell-nya, tapi kita tunggu sampai dia benar-benar close candle atau new candle ada di atas MA 125 atau di bawah MA 125. Biasanya rata-rata orang itu false signalnya itu ngikutin 3MA, harga atau candle-nya turun, harga atau candle sudah membreak MA 125, tapi MA 8 sama MA 21-nya masih di atas. Itu masih dikatakan penurunannya terbatas hanya sebagai koreksi. Biasanya yang false signal itu dia ngikutin sell-nya lagi, padahal balik lagi harganya. Itulah kenapa kita harus benar-benar paham di mana candle konfirmasi dan candle koreksi. Maaf Miss, mau nanya, kan di Dimex broker lokal itu memakai mata uang yang berapa digit? Rata-rata itu 5 digit untuk mata uang. 5 digit untuk mata uang. Broker 5 digit. Di Dimex itu broker 5 digit. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Karena saya harus perjalanan ke Bandung, biar nggak macet.
Oke, saya masih cari pemenangnya ya. Bapak Ibu yang punya floatingan boleh diutarakan floatingannya apa di pair apa. Alhamdulillah hari ini di Max Jakarta Education itu aku ngasih 7 signal dan 7 signalnya ini 7 signal di mata uang dan 7 signal mata uang ini profit semuanya, bahkan GBP-JPY-nya buy itu udah down TP. Alhamdulillah. Tinggal ini aja grup privat signal. Ada yang udah close profit, ada yang belum karena aku belum ngasih instruksi untuk close profit ya. Karena aku yakin dia masih naik ke 1773. UJ tak suka lah aku UJ. UJ itu korelasi dari emas, kalau emasnya naik UJ-nya turun. Kalau aku ngasih signal mata uang Bapak Ibu, kayak hari ini aku buy XXX USD, USD XXX aku ambil sell. Itu adalah korelasi. Itu yang paling simpel dan alhamdulillah semuanya profit. Untuk USD JPY kalau kita menggunakan teknik support resistan, ini kita tandain resistan, ini kita tandain resistan, ini kita tandain support, dan ini kita tandain support. Secara support resisten untuk USD JPY ini terbatas pergerakannya karena di area sideways harga. Area sideways harganya itu resisten 140 dan resisten di 139. Kalau misalnya 139 ini di breakout oleh harga atau candle, maka pergerakannya pun terbatas hanya sampai sini aja. Supportnya. Lagi, supportnya di mana? Di sini lagi. Supportnya lagi di mana? Di sini. Dia lagi nunggu pergerakan besar. Pergerakan besar untuk menentukan trennya bakalan turun atau naikkah. Tapi kalau kita lihat dari historik ke belakang untuk USD JPY ini masih dengan tren penurunannya dan kita samakan atau kita korelasikan dengan emas yang trennya masih dengan tren naiknya. Itu, Bapak. Cara untuk trading yang aman dan nyaman gimana, Miss? Cara trading aman dan nyaman itu adalah satu, planning trading. Kedua, planning trading ini udah masuk mau pakai lot berapa disesuaikan dengan balance. Ketiga, jangan lupa untuk selalu pakai TP dan SL 1:1. Keempat, jangan serakah kalau udah dapat profit banyak atau profit cukup. Kelima, perhatikan sesi Bapak Ibu trading. Tergantung mata uang yang ditradingkan. Kalau Bapak Ibu tradingnya AUD USD JPY, coba di pagi hari. Pasti fluktuatifnya itu besar di pagi hari. Bisa diikutin trennya di pagi hari. Kadang nanti yang pair Asia itu berubah di sesi London atau bahkan mengikuti sesi London. Bagusnya Bapak Ibu trading di sesi London aja karena semua yang berhubungan atau semua yang berpasangan dengan USD itu pasti ngikutin korelasi. Sesinya harus dipilih. Maaf Pak Agus. Ini di-record kok, nanti di-upload di YouTube, jadi bisa di-reply. Penjelasannya terlalu cepat, Miss. Tapi mau tanya, untuk manajemen yang baik, misal 5.000 lot, pakai lot berapa, Miss? Thanks. 5.000 lot, maksimal lot 0,5 di open posisi terbuka. Kalau sekali transaksi, Bapak Ibu bisa klik 1 sampai 2, 0,1 sampai 0,2. Pelurunya Bapak Ibu punya 0,5. Kalau Bapak Ibu punya transaksi terbuka 0,2, Bapak Ibu masih punya peluru 0,3. Itu transaksi yang paling aman. 1:1. Kalau balance 10.000, satu lot dipecah. Kalau balance 5.000, 0,5 lot dipecah. Kalau balance 1 miliar, 10 lot dipecah. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Balance 3.000, 0,3 Mas. Oke. Untuk pemenangnya kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup, kita pilih pemenangnya. Pemenang pertama itu dengan pertanyaan yang paling baik ada di 1 Ibu Reni Rasmini, kedua Bapak Ibrahim. Ya, baru 2 berarti. Ibu Resmini dan Bapak Ibrahim, selamat untuk mendapatkan buku 3MA Expert secara gratis. Silakan konfirmasi nomor WhatsApp-nya di sini untuk
pengiriman untuk informasi pengiriman buku 3M Expert. Silakan komen nomor handphone atau WhatsApp-nya di sini. Atau bisa langsung Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu Resmini. Tinggal Bapak Ibrahim. Selamat untuk kedua pemenang. Dan akhir education saya akhiri. Semoga signalnya profit langsung. Semoga edukasi dan bimbingannya bisa diterima dengan baik. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu juga semuanya. Dan aku harap dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah stay ngikutin edukasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap stay safe, tetap trading yang aman dan nyaman. Jangan mau titip dana, jangan pakai robot. Karena kita nggak tahu kalau robot itu tetap buatan manusia, pasti ada salahnya. Jadi lebih baik manual. Dan titip dana itu tidak aman karena kita tidak tahu orang yang kita titipkan dana itu jaga trading atau enggak. Boleh Bapak Imam Malik, boleh di komen nomor WhatsApp-nya, bukunya. Nah, semoga bermanfaat, semoga signalnya langsung don't TP juga untuk kelas untuk yang ada di private signal, semoga panen profit juga untuk masa karena belum di close. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya pribadi, mohon maaf juga saya bukan menggurui, hanya berbagi dan sharing ilmu sesuai dengan pengalaman saya. Oke, kita share dulu. Terima kasih untuk Bapak Ibu, selamat sholat maghrib dan selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.